Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ada 3 metode. Yang pertama, faktorisasi, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Faktorisasi, atau dikenal dengan pemfaktoran, adalah suatu metode dalam mencari akar dengan mencari nilai yang jika dikalikan akan menghasilkan nilai lain. Sebagai contoh, bentuk persamaan x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat sama dengan 0 mempunyai faktorisasi akar-akar a plus y kuadrat sama dengan 0. Bentuk persamaan x kuadrat min 2xy plus y kuadrat sama dengan 0 merupakan faktorisasi akar-akar x min y kuadrat. X min y dikuadratkan ya maksudnya, bukan y kuadrat. Nah, yang ketiga, bentuk persamaan x kuadrat min y kuadrat sama dengan 0 mempunyai faktorisasi akar-akar x plus y dikali x min y sama dengan 0. Contoh, selesaikan persamaan kuadrat 5x kuadrat plus 13x plus 6 sama dengan 0 menggunakan metode faktorisasi. Penyelesaian. Di sini kan kita menulis ulang persamaannya, di mana 5. Jadi kan 10x itu 13x kan bisa dipecah menjadi 2, yaitu 10x dan 3x. 10x ditambah 3x. Nah, kita membagi dua kelompok. Yang pertama, kelompok 5x dan 10. 5x kuadrat dan 10x. Dan kelompok kedua, 3x plus 6. Di sini karena memiliki angka yang sama atau hal yang bisa dikeluarkan, yaitu pada yang kelompok pertama kan 5x kuadrat plus 10x. Itu sama-sama bisa dibagi 5x. Nah, maka ini hasilnya nantinya 5x dikali x plus 2 ditambah kelompok kedua nih. Kelompok kedua itu kan yang bisa dikeluarkan angka 3, karena 3 kali x sama dengan x dan 3 kali 2 sama dengan 6. Maka hasilnya 3 dikali x plus 2. Maka dari situ dapat ditarik kesimpulan di sini karena angka yang sama, faktor yang sama adalah x plus 2, maka hasilnya adalah 5x plus 3 dikali 5x plus 2, atau 5x sama dengan negatif 3, atau x sama dengan negatif 2. Jadi, hasil penyelesaian adalah x negatif 3/5 atau x min 2. Yang kedua, kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna merupakan bentuk persamaan kuadrat yang menghasilkan bilangan rasional. Sebagai rumusnya, x kuadrat plus p kuadrat sama dengan x plus 2px plus p kuadrat. Penyelesaian dari x plus p kuadrat adalah sama dengan x kuadrat plus 2px plus p kuadrat. Dan dengan permisalan x plus p kuadrat sama dengan q, maka x plus p kuadrat sama dengan q. Nah, di sini berarti x plus p bisa menjadi akar q atau plus minus dari q. Atau sehingga dapat dikatakan x sama dengan min p plus minus q. Contoh, selesaikan persamaan ini x-nya dikuadratkan ya teman-teman. X kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0 menggunakan metode kuadrat sempurna. Penyelesaian, x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0. Kan 5-nya, konstantanya atau 5-nya yang tidak memiliki x itu dipindah ruas. Jadi x kuadrat plus 6x sama dengan negatif 5. Nah, langkah selanjutnya yaitu tambahkan satu angka di ruas kanan dan ruas kiri yang dapat merubah bentuk kuadrat sempurna. Kita di sini menggunakan angka 9. Jadi, nilainya karena di ruas kanan dan ruas kiri ditambah angka 9, hasilnya x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 4. Nah,
X kuadrat plus 6X plus 9 itu bisa dikatakan X plus 3 kuadrat berdasarkan bisa melalui rumus faktorisasi juga ya teman-teman. Nah, X kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 4 atau sama aja dengan X plus 3 sama dengan akar 4. Nah, sehingga atau akar 4 kan 4 sebagai nilai Q nih. Jadi, nilainya X sama dengan kan tadi P plus minus Q. P-nya di sini 3 dan Q-nya di sini adalah akar 4 atau bisa dibilang 2. Jadi, X sama dengan 3 plus minus 2. Jadi, hasil akhirnya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan negatif 5. Rumus yang ketiga adalah rumus kuadrat ABC. Rumus ABC merupakan alternatif pilihan ketika persamaan kuadrat sudah tidak bisa diselesaikan dengan metode faktorisasi maupun kuadrat sempurna. Jadi, umumnya rumus ABC itu angka-angkanya terbilang cukup sulit atau angka-angkanya agak susah untuk difaktorkan melalui dua cara sebelumnya. Nah, sebagai contoh, X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0 menggunakan rumus formula ABC. Nah, ingat ya, untuk bentuk persamaan umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C. Jadi, dapat ditarik di sini adalah A sama dengan 1, B temannya X maka sama dengan 4, dan C yang merupakan tidak memiliki sendiri sama dengan negatif 12. Kenapa negatif 12? Karena kan di rumus bentuk umumnya adalah bentuknya positif. Jadi, jika bernilai negatif, maka nanti ikut disubstitusikan masuk nilainya negatif ya teman-teman. Nah, dengan mengikuti rumus yang tadi diminta, berikut penjabarannya, dan ditemukan hasil akhir adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan min 6. Buat yang nanya teman-teman, kenapa sih Kak ada plus minus? Plus minus di sini adalah memungkinkannya terjadi ada dua bilangan. Kayak misal akarnya tadi. Akar 4, kenapa jadi plus minus 2 Kak? Karena min 2 dikali min 2 hasilnya juga 4. Dan 2 dikali 2 hasilnya 4. Oleh karena itu makanya ditulis plus minus 4. Jadi maksudnya plus minus 4 di sini plus minus itu bukan berarti plus minus, bukan. Ngitungnya tetap sama. X1 min 4 plus 8 bagi 2 hasilnya 2. Dan X2 sama dengan min 4 dikurang 8 dibagi 2 hasilnya negatif 6. Begitu. Terima kasih.